Tapi pada suatu hari, kira-kira sebulan yang lalu, aku ngeliat ada video seorang anak yang bernama Habib, di mana dia nangis karena dibully di sekolah karena sepatunya yang rusak, yang bawahnya tuh solnya udah lepas. Oh, yang begini ya? Jadi dia pakai sepatu tuh benar-benar kaki yang nampak ke lantai. Oke. You know, sepatu tuh hanya hiasan di atas kaki gitu. Oke. Nah, sahabat jempol semuanya, sahabat yang paling jempol, ketemu lagi di channel jempolindo.id. Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini seperti biasa saya berdoa senantiasa untuk kemurahan rezeki, kesehatan lahir dan batin bagi para jempol semuanya. Pertemuan kali ini kita akan bahas, tadi ada cuplikan yang sudah kita ikutin, percakapan antara artis yang cukup terkenal, Cinta Laura, bersama Ronaldo Leonardus di channel YouTube-nya Leonardus yang sudah di-download tampaknya oleh netizen dan sudah menyebar ke banyak media sosial, membahas terkait dengan pertemuan Cinta Laura dengan seorang anak bernama Habib. Cinta Laura mengaku bahwa dia menemukan video yang menggambarkan seorang anak yang sedang menangis karena sepatunya ngelongkop. Sepatunya itu ngelongkop, bukan ngelongkop mungkin ya yang dimaksud itu. Jadi alas kakinya itu sudah hilang. Dia pakai sepatu hanya untuk mengesankan sedang memakai sepatu, tapi sebenarnya sudah nggak ada alasnya. Itu menurut Cinta Laura tadi. Dari video itu kemudian si Cinta Laura ini mengadakan riset dan dia mengaku sudah menemukan 50 orang yang nasibnya serupa dengan Habib. Tapi kemudian dari 50 itu si Cinta Laura ini menentukan 5 orang saja. Di antaranya adalah Habib, Erna, Fauzan, Subhan, dan Reza kalau nggak salah. Itu yang disebut di video ini. Kemudian Cinta Laura datang ke Jember. Jadi yang 50 orang itu adalah anak-anak Jember yang bernasib malang menurut Cinta Laura. Dia datang ke Jember kemudian mencoba memberikan jamuan yang luar biasa terhadap anak 5 orang tadi yang sudah dia tetapkan, yang dipilihnya sendiri oleh Cinta Laura. Diajak ke hotel, diajak ke mall, diajak berbelanja, diajak makan di restoran mewah, begitu yang tidak pernah dilakukan oleh 5 anak ya. Anak yang malang tadi, anak yang menderita miskin mungkin ya, nestapa tadi. Kemudian Cinta Laura juga mengatakan bahwa anak itu juga diberikan tabungan yang bisa diambil pada saat nanti setelah anak-anak tadi yang 5 orang tadi sudah berusia di atas 17 tahun. Dan Cinta Laura bilang bahwa boleh uang itu digunakan untuk apa saja, untuk melanjutkan sekolah boleh, untuk kepentingan mengembangkan bisnis atau usaha juga boleh, itu menurut Cinta Laura. Dari video tadi banyaklah netizen dan teman-teman saya sendiri mungkin melalui japri di WhatsApp saya minta saya agar menanggapi video itu. Saya berenung kemudian. Tentu saja Cinta Laura itu kan tidak datang tiba-tiba ya ke Jember. Tentu dia melalui ya dia sudah mengaku bahwa dia mendapatkan video, entah video itu dari mana, kita nggak jelas juga, tadi nggak digambarkan si Cinta Laura ini dapat video dari mana, sumbernya dari mana, kemudian bagaimana dia mendapatkan, dan setelah itu dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan di balik itu. Tetapi ya kita tentu saja merasa terketuk. Hati saya sebagai orang Jember ya paling tidak merasa malu juga kan. Orang Jember ternyata kecolongan ini kita kan. Ada nasibnya anak yang menurut Cinta Laura ada orang 50 anak yang nasibnya malang dan kita nggak tahu sebagai orang Jember. Ini kan yo kelatu apa jenenge ciloko. Terlaluan kita sebagai orang Jember kan. Telah merasa berdosa juga mengabaikan anak yang 50. Sayangnya Cinta Laura tidak menyebut anak ini di Jember mana, desanya apa, kecamatannya mana gitu ya. Yang kalau boleh kita kan pengen tahu juga sebetulnya di mana anak ini.
Habib, Erna, Fauzan, Reza, dan Subhan itu di mana sebetulnya, di desa apa. Tetapi yang lebih penting dari itu, tadi saya katakan juga kepada teman-teman saya sebetulnya nggak tertarik dengan apa yang digambarkan oleh Cinta Laura, maupun meskipun saya juga terketuk hati ya gitu. Tapi saya kemudian membayangkan, loh, di sekitar desa itu masa semuanya miskin gitu ya. Taruhlah di desa itu ada ribuan warga. Nah, di antaranya ada 50 anak yang, taruhlah satu desa 50 anak itu berada dalam lingkungan yang sama. Masa semuanya miskin? Kok nggak ada ya di Jember ini satu desa semuanya miskin gitu ya. 222 desa, 26 kelurahan di 31 kecamatan itu saya belum pernah mendengar ada satu desa yang semuanya miskin. Maksud saya, dalam hal ini yang paling merasa bersalah seharusnya siapa? Ya seharusnya tetangganya. Itu yang pertama. Kemudian kan di situ juga ada tokoh-tokoh ya, tokoh masyarakat, Pak Kepala Desa, pemerintahan desa setempat, dan selanjutnya begitu ya. Kemudian ada tokoh-tokoh, saya nggak nyebut tokoh yang nanti tersinggung ya. Ada tokoh yang pinter-pinter lah, yang tentu mengerti, yang kemudian tentu mengerti doktrin agama gitu, ajaran agama, bagaimana kemudian ada anak-anak terlantar di sekitarnya nggak diperjuangkan. Ini kan ya kurang elok juga. Jadi oke, apapun yang respon dari para netizen, saya kira ungkapan Cinta Laura ketika berdialog dengan si Onat ini menarik. Kenapa? Ini menyadarkan kita sebagai warga Jember, harusnya jangan sampai terjadi anak-anak yang terlantar, anak-anak yang tidak terurus kehidupannya, anak-anak yang masih punya masa depan yang mestinya kita ikut berdosa kalau itu dibiarkan. Terlebih lagi harusnya ini menjadi tanggung jawab lingkungan sekitarnya, terutama mungkin ada di situ, mohon maaf sekali ya, tak sebut ya, sebutnya beginilah, ada masyarakat yang sejahtera kan di situ, yang tentu saja masa semuanya tidak mengerti agama, masa semuanya tidak mengerti ajaran begitu ya. Tentu sudah ada yang mengajari dan sudah nyampe lah pengajian-pengajian ke sana. Ya itu tentu yang paling bertanggung jawab. Mengapa sampai terjadi anak Jember menderita, ya toh, mungkin hidupnya dalam kekurangan, serba kekurangan seperti yang diungkapkan oleh Cinta Laura itu. Ini kita semua merasa berdosa tentu saja. Oleh karenanya saya sekali lagi terima kasih kepada Mbak Cinta Laura dengan Mas Onado Leonardus lewat channel YouTube-nya sudah melecut hati kami warga Jember. Bagaimana tidak, karena ternyata ada anak-anak kami di Jember yang masih hidupnya menderita dan ternyata terlewat dari penglihatan mata kami. Semoga apa yang diungkapkan oleh Mbak Cinta Laura ini mampu membukakan mata hati warga Kabupaten Jember, terutama mereka yang sejahtera dan mengerti akan ilmu apa ya? Sebutan ya ilmu lah pokoknya. Tak enak gue ngomong, gue tersinggung. Gitu kira-kira. Itulah sahabat jempol pertemuan kita siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi kita tentu perlu merasa terima kasih karena Mbak Cinta Laura bersama Mas Onat sudah menggugah hati saya terutama untuk mengerti bahwa ternyata telinga dan mata saya masih buta dan tuli untuk melihat kenyataan bahwa masih ada anak-anak terlantar yang tak terurus. Tidak ada maksud untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, namun video ini adalah menyadarkan terutama diri saya sendiri bahwa masih banyak ternyata hal-hal yang terlewatkan dari perhatian kita bersama. Oke, sekali lagi saya mohon maaf manakala ada kesalahan dalam video ini, baik kata maupun sikap saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sahabat jempol, demikian, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.